Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan bagimu Tuhan, sebab besar kasih setiamu bagi kami. Dilimpahkan secara penuh bagi kami. Dari hari ke hari kami nikmati semuanya. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai bentuk cinta dan kasih kami kepada Tuhan, dan mampukanlah kami untuk dapat hidup di dalamnya. Kuasa pengurapan Allah menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Keluaran pasal 23, ayat 24 sampai ayat 25. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Dari ayat ini kita dapat menyelidiki dengan baik bahwa ada satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ketika kita ada di dalam satu tempat, tempat itu harus berubah. Ketika kita ada dalam satu situasi, maka situasi itu harus mengalami perubahan. Kalau kita dalam kondisi terpuruk, maka kondisi terpuruk itu pun lambat laun akan mengalami sebuah perubahan. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh sama dengan dunia dalam cara berpikir, dalam bersikap, dan dalam berperilaku. Tidak boleh sama dengan dunia. Itu ketetapan dari Tuhan. Dan itu harus dimusnahkan sama sekali, kata Alkitab. Baik patung-patung, baik berhala-berhala, baik tugu-tugu. Artinya semua yang ada di dalam hidup kita, yang di luar dari Tuhan, semuanya itu harus dimusnahkan sama sekali. Tidak boleh itu ada di dalam hidup kita ini. Yang kedua, Alkitab menyatakan dengan tegas. Ayat 25, Keluaran 23. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengabdikan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Alkitab berjanji, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Dengan kita beribadah, bersekutu kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Bagi orang Yahudi, roti adalah makanan pokok, gandum adalah makanan pokok. Semuanya kalau mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku memberkati roti makananmu. Tidak hanya juga makanan, tetapi minuman. Tidak hanya makan dan minum, tetapi juga menjauhkan penyakit dari tengahmu. Kapan itu berlaku bagi kita yang percaya kepadanya? Saat kita beribadah kepada Tuhan. Bukan beribadah
kepada yang lain. Saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan berjanji roti dan minumanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga penyakit Tuhan akan lalukan bagi kita. Bukankah makan dan minum penyakit itu sesuatu yang mengkhawatirkan kita? Tapi waktu kita beribadah, Tuhan menjamin semuanya itu. Makananmu, minumanmu, ketersediaan kesehatan Tuhan berikan. Maka pagi hari ini mari kita awali hari yang baru. Mulailah dengan beribadah kepada Tuhan. Persembahkanlah hidup seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Tuhan berjanji rotimu dan minumanmu, Tuhan pasti memberkati. Tuhan melepaskan engkau dari segala penyakit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.